mencoba untuk membahas mengenai skenario CRM dan order to case. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, skenario ini dimulai dari pembuatan leads yang diubah menjadi opportunities oleh pihak CRM, kemudian pembuatan quotation yang akan divalidasi oleh tim sales hingga akan menjadi sales order untuk customer, kemudian pengiriman barang delivery yang akan dihandle oleh proses dan bagian warehouse, dan pembuatan customer invoice, cash in, dan juga paid yang akan dihandle oleh bagian finance dan accounting. Nah, setelah mengetahui proses-proses ini, kita akan coba bahas skenario yang akan dijadikan pada studi kasus skenario video ini. Jadi skenario-nya akan ada leads yang didapat oleh bagian CRM, kemudian CRM akan menghubungi leads tersebut sampai akhirnya berubah menjadi sales opportunity. Setelah berubah menjadi sales opportunity, maka akan dibuat quotation-nya, dan jika quotation itu sudah disetujui oleh customer, maka bagian sales kemudian akan membuat sales order dari quotation tersebut. Setelah itu, bagian warehouse akan mengecek ketersediaan barang dan mengirimkannya ke customer. Setelah barang diterima customer, maka accounting akan membuat tagihan atau customer invoice ke customer tersebut, dibayarkan oleh customer, maka bagian accounting akan memvalidasi dan mengonfirmasi atas pembayaran tersebut. Nah, kurang lebih ini skenario CRM dan order to cash yang akan kita coba ya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke Odoo. Sebelumnya teman-teman sudah harus menginstal modul sales, inventory, CRM, dan accounting. Di sini saya sudah menginstalnya. Kemudian ke bagian settings, di bagian users, teman-teman juga sudah harus memiliki 4 user, yaitu Abi Accountant, Cinta CRM, Santo Sales, dan Wawan Warehouse. Untuk di bagian accountant, di bagian accounting invoicing sebagai billing administrator. Kemudian untuk Cinta CRM, dia akan masuk ke bagian sales di administrator. Kemudian untuk Santo Sales juga akan menjadi administrator di bagian sales. Dan Wawan Warehouse di bagian inventory akan sebagai administrator. Oke, jika sudah memiliki 4 user tersebut, kita akan login sebagai keempat user tersebut. Di sini saya sudah login sebagai Santo Sales, Cinta CRM, Abi Accountant, dan Wawan Warehouse. Oke, karena proses CRM dan order to cash ini akan dimulai dari proses CRM, kita akan masuk dulu sebagai Cinta CRM. Sini kita masuk ke bagian CRM. Kita X-kan saja. Pertama kita akan buat leads-nya terlebih dahulu, jadi kita akan klik di sini. Oke, kita akan edit saja. Misalnya, ya. Oke, expected revenue-nya mungkin kita bisa tulis 10. Probability-nya besar ya. Oke. Kita bisa tambahkan misalnya di sini ada internal notes. Kemudian jika sudah seperti ini, kita buat saja create ya. Jadi di sini stage-nya kita kembali lagi ke pipeline dan sudah terbuat big prospect. Nah, di sini teman-teman jika ada new sebenarnya bisa kita drag and drop di sini. Atau jika sudah masuk ke proposition misalnya expected ini dia sudah ada di sini. Ya. Nah, jika leads ini sudah berubah menjadi opportunity, akan ada tanda won. Artinya jika won ini kita sudah bisa membuat quotation atas prospek ini gitu. Ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa drag and drop aja di won seperti ini. Maka kita akan lihat stage-nya ya, misalnya sudah berubah teman-teman ke won ya di sini. Teman-teman juga jika tidak ingin won, ada pilihan loss ya. Di sini akan ada pilihan loss reason kenapa, atau expensive, atau we don't have people, dan segala macam. Tapi saat ini skenario kita akan coba won. Jika sudah seperti ini, kita akan coba membuat quotation di sini ya.
New quotation, klik saja di sini. Ini kita buat aja create a new customer, confirm. Oke, kemudian kita coba add a product. Kita coba ini cabinet with doors. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita akan buat create. Oke, jika sudah ada seperti ini, berarti sudah ada quotation S0027 ini ya. Sudah seperti ini, kita akan coba kirim quotationnya ke bagian customer. Jadi kita akan send by email. Kita save and close saja. Jika sudah seperti ini, oke, kita send supaya quotation ini dikonfirmasi oleh bagian customer ya. Oke, di sini juga kita bisa melihat customer preview. Jika kita ingin mengatur ini quotation yang kita kirimkan ke customer, ini untuk mengonfirmasinya menjadi sales order, kita akan masuk ke sales user. Sini Santo Sales, kita ke bagian mode sales ya. Kemudian di sini kita akan mencari S0027. Nah, di sini. Nah, jika konfirmasi sudah diterima oleh bagian customer, kita akan klik confirm di sini supaya menjadi sales order ya. Kita confirm. Di sini juga ada lognya bahwa bagian CRM sudah mengirimkannya ke customer dan di sini bagian sales sudah membuatnya menjadi sales order. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke bagian warehouse ya, ke warehouse, kemudian inventory. Ini sudah masuk ke bagian inventory, kita masuk ke delivery orders. Jadi apa yang harus kita delivery ke customer ya. Di sini sudah ada big prospect di sini S0027, kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, bagian warehouse akan mengubah dan ini artinya pengiriman yang dilakukan sudah seberapa banyak, sudah selesai dalam kasus ini. Kemudian kita validate saja. Oke, sudah berubah menjadi done. Jika kita kembali lagi ke bagian sales, kita refresh, klik invoice-nya, maka akan menjadi enable. Nah, di sini kita sudah bisa membuat invoice yang kemudian akan dikonfirmasi oleh bagian payment ya. Kita create invoice, kita buat regular invoice, kita create and view invoice. Oke, akan berubah menjadi seperti ini. Jika seperti ini, kita akan pergi ke bagian accounting, ambil accountant. Nah, di sini ada pilihan big prospect, not paid, dan draft. Nah, kita harus konfirmasi dulu agar menjadi invoice dengan cara mengklik confirm di sini. Atau di sini bisa diedit. Jadi bagian accountant ini bisa mengeditnya. Invoice date kita pilih hari ini. Oke, kemudian kita klik confirm. Nah, maka invoice-nya sudah terbuat, sudah post. Nah, jika kita sudah menerima konfirmasi payment, artinya di sini kita bisa mengirim ya, send and print. Di send invoice ini kita akan memvalidasi kepada customer bahwa ini invoice yang harus dibayarkan. Kita klik saja send and print, sudah ada template-nya. Oke.
Jika sudah seperti itu, artinya invoice sudah dikirimkan ke customer dan customer jika sudah membayarkannya ke kita, bagian accounting dapat melakukan register payment. Oke, dalam kasus ini kita akan bayarkan saja full lunas semuanya 140 melalui jurnal bank dan kita klik payment. Nah, maka tampilannya sudah paid di sini. Artinya proses order to cash-nya sudah berhasil. Jika kita kembali juga ke bagian sales dan kita refresh. Nah, maka sudah terbuat paid dan di sini ada invoice yang terlihat jika kita kirimkan ke customer akan seperti ini invoice-nya. Jika sudah seperti ini, maka proses CRM dan order to cash sudah selesai. Kita sudah berhasil mengubah leads menjadi opportunity, menjadi sales order, kemudian customer invoice dan paid. Terima kasih teman-teman dan semoga video ini membantu.